Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita mulai materi pembelajaran Sosiologi kelas 11 IPS. Bab 1, Kelompok Dinamika dan Struktur Sosial. Submateri A, Kelompok Sosial. Yang pertama kita akan bahas tentang definisi kelompok sosial, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga jenis kelompok sosial, yang keempat dasar pembentukan, dan yang kelima kelompok sosial yang tidak teratur. Oke, baiklah. Yang pertama, definisi kelompok sosial menurut Surjono Sukanto. Menurutnya, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mengaruhi. Berarti di sini adanya interaksi karena adanya saling ketergantungan antar seseorang dengan orang lain. Kelompok sosial. Ada 5 ciri kelompok sosial. Yang pertama, merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kelompok atau kesatuan manusia yang lain. Berarti memiliki ciri khas dari kelompok yang lain. Dia dapat membedakan kelompoknya dan merupakan karakter yang utama yang hanya dimiliki oleh kelompok itu tersendiri. Yang kedua, ciri kelompok sosialnya yaitu memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peranan tertentu. Nah, jadi di sini setiap kelompok tersebut bergantung pada ketangguhan para anggotanya dalam melaksanakan peranannya masing-masing di setiap kelompok itu tersendiri. Jadi setiap individu itu memegang peranan atau tanggung jawab masing-masing yang berpengaruh terhadap kelangsungan kelompok itu. Nah, yang ketiga, memiliki norma-norma yang mengatur hubungan di antar para anggotanya. Jadi, ada aturan-aturan yang tertentu yang harus dipatuhi oleh setiap anggota dari kelompok tersebut yang tidak dapat dilanggar. Ciri kelompok sosial yaitu memiliki kepentingan bersama. Jadi kelompok sosialnya tersebut terjadi karena adanya kepentingan bersama. Nah, untuk yang terakhir, adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Jadi ciri kelompok sosial tersebut adanya interaksi dan komunikasi yang bagus antar kelompoknya. Jadi tidak adanya saling salah paham dalam hubungan di kelompok tersebut. Yaitu yang ketiga, jenis-jenis kelompok sosial. Menurut Breasted, ada 4 kelompok sosial. Yang pertama statis, kemasyarakatan, yang ketiga sosial, dan yang keempat asosiasi. Ciri-ciri kelompok statis yaitu tidak direncanakan, yang kedua tidak terhimpun dan tidak terorganisir dalam suatu wadah tertentu. Yang ketiga, tidak ada interaksi dan komunikasi secara terus-menerus. Dan yang keempat, tidak ada kesadaran berkelompok. Dan yang terakhir, kehadirannya konstan. Sedangkan kelompok masyarakat yaitu memiliki ciri-ciri yang pertama, tidak direncanakan, tidak disengaja, dan terbentuk dengan sendirinya. Yang kedua, kemungkinan terhimpun dalam suatu wadah tertentu. Yang ketiga, kemungkinan terjadi interaksi maupun komunikasi. Yang keempat, kemungkinan terjadi kesadaran kelompok. Dan yang terakhir, kehadiran konstan. Untuk kelompok ketiga yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran dan jenis hubungan satu sama lain, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Contohnya adalah kelompok teman, kerabat, dan sebagainya. Yang keempat, kelompok asosiasi. Nah, kelompok ini memiliki ciri-ciri direncanakan atau sengaja dibentuk. Yang B, terorganisir secara nyata dalam suatu wadah. Berikutnya adanya interaksi serta komunikasi secara terus-menerus dan adanya kesadaran kelompok yang kuat. Yang terakhir yaitu kehadirannya konstan. Itu adalah ciri-ciri dari kelompok sosial. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu 4 dasar pembentuk kelompok sosial. Untuk membentuk sebuah kelompok sosial harus memiliki dasar. Yang pertama yaitu kepentingan yang sama. Dengan adanya kepentingan bersama, otomatis mereka akan membentuk sebuah kelompok.
Seperti contoh, organisasi yang dibentuk yaitu kaum buruh, nelayan, kesenian, dan organisasi profesi. Yang B atau yang kedua, darah dan keturunan yang sama. Dengan adanya darah dan keturunan yang sama, membuat terbentuknya kelompok sosial karena ada ikatan batin antar suatu golongan dengan golongan tertentu. Jadi terbentuklah sebuah kelompok sosial. Yang C atau yang ketiga terbentuk karena ada daerah yang sama. Daerah yang sama atau teritorial dapat memberikan keuntungan bagi berfungsinya sebuah organisasi. Jadi meningkatkan kedekatan jarak secara fisik. Yang terakhir atau yang D, organisasi ini terbentuk karena adanya ciri fisik yang sama. Faktor ini berkaitan erat dengan keturunan. Ciri fisik yang dapat kita lihat misalnya warna kulit, ras, dan lain sebagainya. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.